Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Maria Clarita Rizikta, NIM 1803034 dari RMK A 2018. Terima kasih pada kesempatan hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ulang pada diagram ERD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Di sini saya akan mempresentasikan diagram ERD, yang dimana ERD itu adalah Entity Relationship Diagram, yang memiliki arti adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. ERD itu adalah untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Di sini saya mengambil 4 simbol, yaitu yang pertama simbol entitas, atribut, relasi, dan garis penghubung. Pengertian entitas. Pengertian entitas adalah merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Di sini simbol entitas adalah ini. Setelah itu yang kedua adalah simbol atribut. Atribut adalah berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik dan entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips ini. Setelah itu simbol yang ketiga adalah relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan antara lain yaitu one to one, one to many, dan many to many. Yang terakhir adalah garis penghubung. Garis penghubung itu memiliki pengertian adalah hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Ini adalah entitas, ini adalah atribut, ini adalah relasi, ini adalah garis penghubung. Di sini saya menggunakan 3 warna, yaitu warna pink untuk relasi dan juga entitas. Setelah itu warna biru untuk atribut dan warna hitam untuk garis penghubung. Oke, baiklah, kita mulai saja. Di sini saya menggunakan 3 alur pelayanan di puskesmas, yaitu yang pertama alur pasien rawat jalan, yang kedua alur pasien gawat darurat, yang ketiga alur pasien rawat inap. Oke lah, baiklah, kita mulai dari alur pasien rawat jalan. Alur pasien rawat jalan dimulai dari pasien. Pasien akan mendaftar di bagian petugas admisi. Di sini relasinya adalah mendaftar, yang dimana pasien memiliki atribut nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, jenis pembayaran. Setelah itu pasien menuju pendaftaran yang ditangani oleh petugas admisi, di mana petugas admisi ini memiliki atribut nama petugas, ID petugas, alamat petugas, tanggal lahir, nomor telepon, dan jenis kelamin. Setelah itu pasien menuju ke poliklinik, yang dimana di sini tercipta relasi menuju. Setelah itu di poliklinik memiliki atribut ID pendaftaran, cara pulang, ID rujuk,
tindakan, diagnosa, obat, keterangan obat, tanggal masuk, tanggal keluar, kode perawat, ID dokter. Di poliklinik, pasien akan ditangani perawat ataupun dokter penanggung jawab pasien. Di poliklinik terciptalah relasi mempunyai. Jika pasien sudah mendaftar, maka pasien akan masuk di poliklinik dan akan ditangani oleh dokter ataupun perawat, yang dimana perawat memiliki atribut kode perawat, kode polik. Dan di bagian dokter ini dia memiliki atribut ID dokter, kode dokter, nama dokter, dan diagnosa. Setelah itu pasien sudah ditangani oleh dokter, sudah diperiksa oleh dokter. Maka jika pasien itu dinyatakan akan mendapatkan obat, maka dokter akan menuliskan resep obat dan pasien menuju ke apotik. Jadi terciptalah relasi meresep, dokter meresep obat, yang dimana apotik ini memiliki atribut nomor rekam medis, ID obat, keterangan obat, tanggal pemeriksaan, dan ID petugas. Setelah itu pasien mengambil obatnya di apotik dan menciptakan relasi mempunyai obat. Kenapa mempunyai obat? Dikarenakan pasien setelah ditangani oleh dokter dan dokter memberikan resep obat, maka di obat ini memiliki atribut nama obat, jumlah obat, kode obat, jenis obat. Setelah itu jika pasien dibolehkan pulang, maka pasien tersebut pulang dengan cara sembuh ataupun rujuk. Inilah alur pasien rawat jalan. Baik, kita lanjut ke penjelasan alur pasien gawat darurat, yang dimana pasien gawat darurat itu awal mulanya pasien langsung masuk ke bagian instalasi gawat darurat. Mengapa demikian? Dikarenakan pasien gawat darurat harus ditangani dengan cepat, dikarenakan statusnya itu adalah pasien gawat darurat. Pasien ditangani di bagian rawat darurat, sedangkan keluarga pasien langsung menuju ke TPP. Jadi keluarga pasien tersebut mendaftarkan pasien ke TPP. Mengapa harus didaftar? Agar pasien tersebut bisa ditangani oleh pihak puskesmas dan memiliki identitas di puskesmas. Maka alurnya adalah pasien awal mula masuk di instalasi gawat darurat. Keluarga pasien mendaftarkan, yang dimana entitas pasien ini memiliki atribut nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, alamat, agama, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, dan jenis pembayaran. Yang dimana jenis pembayaran ini jenis pembayaran BPJS, dikarenakan di puskesmas itu adalah menerima pasien BPJS. Jika pasiennya umum, maka pasien tersebut dikenakan biaya sekitar 20.000 atau 10.000 untuk mendaftarkan dirinya ke puskesmas tersebut, dan itu hanya berlaku 1 kali saja. Setelah itu pasien mendaftar dan akan didaftar oleh petugas admisi, di mana petugas admisi ini memiliki ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, nomor telepon, alamat petugas, dan tanggal lahir. Setelah itu terciptalah relasi pendaftaran, maka pasien setelah didaftar menuju ke masuk ke instalasi gawat darurat. Jika pasien tersebut dinyatakan tidak sembuh setelah beberapa jam, maka pasien tersebut akan diubah statusnya menjadi pasien rawat inap. Di rawat inap tersebut memiliki atribut nomor rekam medis, tanggal masuk, nama DPJP dokter penanggung jawab pasien,
nama ruangan, tanggal keluar, nama perawat, dan nama diagnosa. Setelah itu dari rawat inap ini akan mempunyai ruangan. Pasien akan ditaruh di ruangan, jadi terciptalah relasi mempunyai. Di ruangan ini memiliki atribut ID ruangan, nama ruangan, kode ruangan. Setelah itu pasien akan diberikan obat di bagian ruangan agar pasien dapat pulang sembuh. Jika pasien dinyatakan pulang, maka pasien bisa pulang. Di dalam entitas pulang ini memiliki atribut sembuh, rujuk, ataupun meninggal. Jika pasien sudah rawat inap dan pasien diberikan obat dinyatakan sembuh, maka pasien pulang dengan status sembuh. Tapi jika pasien tersebut pulang dinyatakan untuk melakukan rujukan, maka pasien dibuatkan surat rujukan. Jika pasien dinyatakan meninggal, maka pasien akan dibuatkan sertifikat meninggal dunia. Oke, baiklah, itu tadi alur pendaftaran rawat IGD dan pasien rawat jalan. Sekarang saya akan menjelaskan alur pasien rawat inap. Jika pasien dinyatakan rawat inap, pasien harus mendaftarkan dirinya dulu ke bagian admisi dan poliklinik. Alurnya seperti ini. Pertama-tama pasien masuk ke puskesmas, langsung pergi ke TPP tempat pendaftaran pasien, yang dimana di sini entitas pasien memiliki atribut nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, dan jenis pembayaran. Setelah itu pasien menuju ke petugas admisi, terciptalah relasi mendaftar. Setelah itu di petugas admisi ini memiliki atribut nama petugas, ID petugas, alamat petugas, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Setelah itu, jika pasien sudah terdaftar, maka pasien menuju ke poli yang dituju. Maka terbentuklah relasi menuju. Di poli ini memiliki atribut cara pulang, ID pendaftaran, ID rujukan, tindakan, diagnosa, obat, keterangan obat, tanggal masuk, tanggal keluar, kode perawat, dan ID dokter. Setelah itu, pasien akan ditangani oleh perawat ataupun dokter, di mana perawat ini memiliki atribut kode perawat, kode polik, dan di dokter ini memiliki atribut ID dokter, kode dokter, nama dokter, dan diagnosa. Setelah itu pasien menuju ke apotik, terbentuklah relasi meresep. Dokter meresep pasien dan resepnya ada di apotik, yang dimana apotik ini memiliki atribut nomor rekam medis. Maaf, ada kesalahan, maksud saya dari dokter ini, jika dokter menyatakan bahwa pasien ini butuh tindakan yang lebih lanjut, maka dokter akan menyuruh pasien masuk ke laboratorium di sini. Jadi alurnya dari dokter ke laboratorium, maka terciptalah relasi mempunyai laboratorium, di mana di laboratorium ini akan tercipta atribut ID ruangan laboratorium, ID pendaftaran, ID dokter, hasil pemeriksaan, ID petugas, tanggal pemeriksaan, dan jenis pemeriksaan. Di mana misalkan jenis pemeriksaan itu seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan sputum, dan lain-lain. Di sini ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut akan dikirim ke dokter lagi. Maka jika dokter tersebut menyatakan bahwa hasilnya butuh perawatan lebih lanjut, maka pasien akan masuk di rawat inap. Dari lab membawa hasil ke dokter, dokter menyatakan
harus butuh perawatan, maka pasien tersebut menuju ke rawat inap, di mana di rawat inap ini memiliki atribut nomor rekam medis, tanggal masuk, nama DPJP, nama ruangan, tanggal keluar, nama perawatan, dan nama diagnosa. Setelah itu di rawat inap ini akan tercipta relasi mempunyai ke ruangan. Pasien akan ditangani di ruangan yang dimana di ruangan ini memiliki ID ruangan, nama ruangan, dan kode diagnosa. Setelah itu pasien akan diberikan obat agar pasien sembuh, di mana obat tersebut memiliki atribut nama obat, jumlah obat, kode obat, dan jenis obat. Setelah itu jika pasien dinyatakan sembuh, maka pasien pulang. Jika pasien dinyatakan harus menuju ke tempat perawatan yang lebih lanjut seperti rujukan ataupun ke rumah sakit lain, maka pasien akan dibuatkan surat rujukan. Jika pasien dinyatakan meninggal, maka pasien dibuatkan sertifikat meninggal, agar jika keluarga pasien di lain waktu di kemudian hari membutuhkan sertifikat meninggal ataupun ingin melihat meninggalnya pada hari apa atau tanggal berapa, pihak puskesmas bisa menunjukkan sertifikat pasien yang meninggal dunia tersebut. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari alur diagram ERD saya, yang dimana ada 3 alur, yaitu alur pendaftaran rawat jalan, alur pendaftaran pasien gawat darurat, alur pendaftaran pasien rawat inap. Di sini ini adalah diagram ERD, yang mana diagram ERD ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara data yang mempunyai hubungan antara relasi. Diagram ERD ini sangat kompleks dikarenakan penjelasannya mulai dari awal pasien masuk untuk melakukan pendaftaran sampai pasien pulang, baik dengan cara rujuk, meninggal, ataupun sembuh. Semuanya ada di diagram ERD ini. Diagram ERD ini sangat besar manfaatnya jika diagram ERD ini dipajang di ruangan puskesmas, seperti contohnya di tempat pendaftaran pasien. Kenapa seperti itu? Agar pasien bisa juga melihat alur-alur pendaftaran di puskesmas, baik puskesmas rawat jalan, baik puskesmas rawat inap, baik puskesmas baik pasien rawat darurat, maksudnya rawat bukan puskesmas. Baiklah, mohon maaf jika penjelasan saya tadi banyak salah katanya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.